Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya masih membahas seputar e-raport kurikulum merdeka ya teman-teman. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana cara kita menampilkan mata pelajaran yang tidak muncul ataupun tidak lengkap di aplikasi e-raport. Jadi misalnya saat kita melakukan cek referensi data Dapodik, di sini kita coba melihat di menu data mata pelajaran. Maaf, yang ini data mata pelajaran. Di sini kita harus melakukan ringkas atau singkatan untuk mata pelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Tapi untuk data mata pelajaran di sini yang muncul hanya nama mata pelajaran guru kelas SD. Dan coba kita lihat juga di data pembelajaran ini. Di sini yang muncul misalnya guru kelas 4, dia hanya mengampu mata pelajaran guru kelas SD. Seharusnya di sini munculnya banyak seperti mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan di data mata pelajaran ini juga seharusnya muncul banyak mata pelajaran yang terdapat di sekolah kita, seperti untuk kelas 4 itu ada IPA, bahasa Inggris, matematika, muatan lokal dan sebagainya. Tapi yang muncul di sini saat ini adalah guru kelas SD. Dan untuk memunculkan mata pelajaran ini kita harus melakukan setting di aplikasi Dapodik. Langsung saja saya praktikkan untuk men-setting mata pelajaran di aplikasi Dapodik. Ini kita buka dulu untuk aplikasi Dapodiknya. Setelah itu kita harus login sebagai akun administrator ya teman-teman. Kita pilih operator sekolah. Setelah itu kita harus men-setting untuk mata pelajarannya di menu rombongan belajar. Lalu kita pilih yang reguler. Dan di sini misalnya kita harus men-setting untuk semua kelas yang akan kita inputkan nilainya lewat aplikasi e-raport ini. Tapi saya hanya akan mempraktikkan untuk satu kelas, dan untuk kelas lainnya nanti caranya sama, tinggal disesuaikan saja dengan kelas yang akan disetting. Kali ini saya akan mencoba mempraktikkan untuk mata pelajaran kelas 4. Caranya kita klik dulu untuk kelasnya, lalu kita ke menu pembelajaran di bagian atas ini. Setelah itu coba kita lihat di sini ada mata pelajaran wajib apa saja dan mata pelajaran tambahan juga apa saja. Di sini tadi kita lihat untuk mata pelajaran yang muncul hanya guru kelas SD. Itu karena untuk yang kita inputkan nama PTK dan SK mengajarnya itu hanya guru kelas SD ini. Jadi agar mata pelajaran lainnya ini muncul, kita harus menginputkan untuk pembelajarannya. Kita harus inputkan PTK-nya siapa, SK mengajarnya berapa, dan tanggal SK-nya juga berapa. Dan untuk jam mengajarnya ini bisa kita kosongkan saja karena di sini sudah saya inputkan untuk jam mengajar total yaitu 24 jam. Karena kalau nanti kita setting bahasa Indonesia, kita setting di sini ada 2 jam pelajaran, maka untuk totalnya akan menambah jadi 26. Dan untuk pelajaran yang lain kita setting juga jamnya, maka nanti akan menjadi invalid karena jam mata pelajarannya akan bisa lebih dari 26 jam. Jadi karena saya setting untuk jam mata pelajarannya itu total itu guru kelas sebanyak 24 jam, maka yang lainnya bisa kita kosongi saja untuk jam mata pelajarannya. Kita hanya perlu mengisahkan nama PTK, SK mengajar, dan tanggal SK-nya. Di sini coba akan saya praktikkan. Saya copy saja SK mengajarnya terlebih dahulu.
saya praktikkan untuk menampilkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Caranya kita klik di menu PTK ini, kita double klik, kita pilih nama gurunya. Karena di sini guru agamanya tidak ada, saya setting guru kelasnya saja. Lalu tanggal SK mengajarnya kita inputkan saja. Ini saya copy dari SK mengajar yang bawah. Lalu untuk tanggalnya juga saya copy, saya samakan. Dan untuk jam mengajarnya ini saya kosongi agar nanti tidak invalid. Lalu setelah PAI misalnya saya setting untuk pendidikan Pancasila, PTK-nya kita pilih, guru kelasnya siapa. Lalu SK mengajarnya saya kopikan saja, dan tanggalnya juga saya kopikan saja. Setelah itu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga saya samakan guru kelas. Lalu SK-nya saya copy saja, tanggal juga saya copy. Begitupun untuk bahasa Indonesia, saya pilih guru kelasnya, nomor SK-nya saya copy, tanggalnya juga saya copy. Matematika juga sama, kita pilih guru kelasnya, SK saya copy, tanggalnya juga saya copy. Begitupun selanjutnya ya teman-teman, kita tinggal memasukkan nama PTK, SK, dan tanggal SK. Ini saya hanya mempraktikkan segini, dan misalnya muatan lokal mau diinputkan juga caranya sama. Jadi misalnya saya akan menginputkan muatan lokal bahasa daerah. Pertama kita pilih PTK-nya, lalu SK mengajar saya kopikan, dan juga tanggal SK-nya seperti ini. Misalnya muatan lokal potensi daerah atau di daerah saya itu Daud Ayu, sama, kita kopikan saja PTK-nya, tanggal SK-nya, dan juga nomor SK-nya. Jadi ini saya hanya mempraktikkan segini, yaitu PAI, Pancasila, P5, Bahasa Indonesia, Matematika, Mulok Bahasa Daerah, dan Mulok Daud Ayu. Kalau yang lainnya juga sama, tapi agar cepat saya hanya mempraktikkan seperti ini. Setelah itu jangan lupa kita klik simpan. Maka di sini sudah tersimpan. Setelah itu coba kita cek dulu untuk invalidnya, apakah invalid atau tidak. Dan ini sebagai pengingat untuk jam pelajarannya kita kosongi, karena tujuannya hanya ingin menampilkan mata pelajaran ini di aplikasi e-rapotnya. Jadi kita sudah tidak perlu menginputkan jam pelajarannya, karena sudah saya inputkan total jamnya di guru kelas ini 24 jam. Kita cek dulu untuk validasinya. Kita cek untuk rombongan belajar. Nah, di sini ya, jadi tidak ada yang invalid, maka tidak masalah untuk settingan seperti tadi. Dan kalau sudah disetting seperti tadi, kita tinggal setting kelas lainnya juga sesuai kebutuhan. Dan apabila sudah semua tersetting, kita kembali ke e-rapot. Di sini kita ambil data Dapodik lagi, kita update data sekolahnya lagi, kita ulangi untuk ambil datanya seperti kemarin. Kita klik-klik lagi semuanya. Setelah itu di sini kita update lagi.
Dan di sini sudah ada tambahan data pembelajaran itu 13 data. Coba kita cek untuk data tadi apakah sudah masuk atau belum. Di data referensi Dapodik kita cek data mapelnya. Nah ini ya teman-teman, sudah muncul tadi untuk bahasa Indonesia, matematika, muatan lokal, bahasa daerah dan potensi daerah, pendidikan agama, Pancasila, dan P5. Karena tadi yang saya setting hanya seperti itu. Apabila teman-teman tadi men-setting untuk bahasa Inggris, IPAS dan lain sebagainya, maka akan muncul di sini. Ini hanya saya praktikkan sedikit saja agar videonya tidak terlalu lama. Setelah itu, kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung melakukan ringkas mata pelajaran. Kita klik di sebelah sini, pojok kanan atas ada ringkas mata pelajaran. Setelah itu, misalnya di sini saya ringkas menjadi Indonesia, lalu matematika saya tulis saja mat. Muatan lokal saya tulis saja Jawa. Lalu potensi daerah saya tulis saja Dawet Ayu misalnya. Dan untuk pendidikan agama saya tulis saja PAI. Pancasila saya tulis saja PPKN. Lalu proyek penguatan profil pelajar Pancasila saya tulis P5. Jadi untuk ringkasan ini bebas ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Saya ringkas seperti ini, lalu kita klik simpan. Data mata pelajaran berhasil diedit, saya klik OK. Seperti itu. Dan kita jangan lupa untuk cek ulang data pembelajarannya, apakah sudah muncul juga atau belum. Nah ini ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa kelas 4 ada mata pelajaran yang tadi kita setting, yaitu mulok, matematika, bahasa Indonesia, P5, agama, dan PPKN. Jadi seperti itu. Dan untuk kelas lainnya ini belum muncul karena tadi tidak saya setting. Jadi seharusnya kalau sudah setting Dapodik seperti tadi, maka akan muncul di data pembagian tugas mengajar, yaitu di menu data pembelajaran, dan juga akan muncul di mata pelajaran seperti ini. Setelah itu baru nanti kalau sudah lengkap untuk akun guru, baru bisa menginputkan capaian pembelajaran di akun guru masing-masing. Ini kita setting di akun admin ya teman-teman. Jadi kalau di akun guru nanti ketika menginputkan P5 tidak muncul mata pelajaran ini, maka permasalahannya itu seperti tadi, karena di Dapodik belum kita setting untuk mata pelajarannya. Jadi seperti itu video kali ini dari saya teman-teman. Untuk video selanjutnya akan saya praktikkan juga bagaimana cara kita menginput untuk data ekstrakurikuler. Karena di sini di Erapot saya data ekstrakurikulernya itu masih kosong. Nanti akan saya praktikkan bagaimana menginputnya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya lainnya mengenai aplikasi Erapot, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.